Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera daripada Tuhan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya. Sebelum membaca renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tema renungan kita berjudul mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini termasuk ke dalam bagian penutup dari khotbah Yesus di bukit. Dinamika bagian akhir. Khotbah Yesus di bukit ini meninggi, bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa bagian akhir khotbah Yesus di bukit ini bernada ancaman. Namun khotbah bernada ancaman itu ternyata berasal dari tradisi yang kuat dalam kitab suci Yahudi, seperti yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 30 dan Imamat yang ke-26. Renungan kita hari ini adalah bagian dari penjelasan Yesus tentang siapa yang layak disebut sebagai murid Kristus yang sejati, yaitu setiap orang yang mendengar dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Hal yang diumpamakan dengan dua jenis rumah. Rumah di Palestina biasanya tidak memiliki pondasi, sehingga kekuatan rumah itu sepenuhnya bergantung pada jenis tanah tempat ia berdiri. Jika jenis tanahnya berpasir, maka lemahlah rumah itu. Jika jenis tanahnya berbatu, maka kuatlah rumah itu. Rumah yang memiliki peran penting dalam melindungi orang yang tinggal di dalamnya. Rumah sangat diperlukan sebagai tempat perlindungan di waktu buruk, atau menjadi tempat mengungsi, atau menjadi tempat penyimpanan bekal. Jadi rumah benar-benar berfungsi sebagai tempat yang menawarkan keamanan dan kenyamanan. Yesus mengumpamakan para muridnya seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu, yang tahan terhadap hujan, banjir, angin, dan bahaya. Para murid Yesus adalah orang-orang yang mendengar perkataannya. Tidak hanya didengar, namun perkataan Yesus itu juga harus dilakukan. Jadi bukan hanya dengan mendengar perkataan Yesus secara rutin, maka kita kemudian disebut murid Yesus. Pekerjaan mendengar itu harus selalu dilengkapi dengan melakukan. Pekerjaan melakukan itu bersumber dari tradisi kuat orang Yahudi yang menekankan pada melakukan Taurat Tuhan. Mendengar dan melakukan perkataan Tuhan akan menciptakan suatu yang juga mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Kemudian melakukan dan mendengar perkataan Tuhan adalah suatu simbol yang kuat yang dapat tahan terhadap segala bahaya dan rintangan. Itulah ajakan bagi kita melalui renungan kita pada hari ini. Amin. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.